Rina terbangun di tengah malam oleh suara pintu kamarnya yang terbuka pelan. Matanya masih mengantuk, tapi ia bisa melihat siluet seorang perempuan berdiri di ambang pintu, cahaya dari koridor menyinari wajahnya. Itu Maya, sahabatnya sejak SMA, yang seharusnya tidur di kamar tamu. Rina, aku harus bilang ini sekarang, bisik Maya dengan suara gemetar, mendekat ke tempat tidur. Aku mencintaimu bukan sebagai teman. Kata-kata itu seperti petir menyambar, membuat Rina duduk tegak, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana bisa? Maya selalu bilang dia strict, punya pacar laki-laki, dan mereka berdua tumbuh di keluarga konservatif di Jakarta yang memandang hubungan sesama jenis sebagai dosa besar. Rina memandang Maya dengan mata terbelalak. Mereka sudah berteman selama 8 tahun, berbagi rahasia, tawa, dan air mata. Maya, gadis berusia 24 tahun dengan rambut pendek lurus dan senyum yang selalu membuat orang nyaman, adalah tipe perempuan yang populer di kalangan pria. Dia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif di Sudirman, sementara Rina, 25 tahun, adalah guru bahasa Inggris di sekolah swasta di Kemang. Rina sudah lama menyadari perasaannya terhadap perempuan, tapi ia menyembunyikannya rapat-rapat, takut pada penolakan masyarakat Indonesia yang masih kental dengan norma agama dan budaya. Maya, apa maksudmu? Tanya Rina, suaranya serak. Maya duduk di pinggir tempat tidur, tangannya memegang lengan Rina. Aku nggak bisa bohong lagi. Setiap kali kita bersama, aku merasa sesuatu yang berbeda. Pacarku, Andi, dia baik, tapi hatiku nggak di sana. Malam itu menjadi titik balik. Rina merasa campur aduk, senang karena perasaannya ternyata berbalas, tapi juga takut. Keluarganya, orang tua yang taat beragama Islam, sering bicara tentang pernikahan dan cucu. Ayah Rina, seorang pegawai negeri, pernah bilang, jangan sampai ada yang menyimpang di keluarga kita. Ibu Maya, seorang ibu rumah tangga di Bogor, bahkan lebih ketat. Dia sering mengajak Maya ke pengajian untuk menjaga iman. Bagaimana jika ini ketahuan? Rina ingat bagaimana tetangga mereka dulu menggosipkan seorang tante yang diceraikan karena dicurigai lesbian. Kita harus bicara besok, kata Rina akhirnya, mencoba menenangkan diri. Maya mengangguk, tapi matanya penuh harap. Mereka berpelukan sebentar, dan Maya kembali ke kamar tamu. Rina tak bisa tidur lagi, pikirannya berputar-putar. Ini mimpi atau mimpi buruk? Keesokan harinya, di kai kecil dekat apartemen Rina di Tebet, mereka duduk berhadapan. Kopi hitam di depan mereka sudah dingin. Aku nggak tahu kapan ini mulai, cerita Maya. Mungkin saat kita liburan ke Bali tahun lalu. Kamu ingat, kan? Kita berdua di pantai, matahari terbenam, dan aku merasa lengkap. Rina mengangguk, ingat betapa ia berusaha menyembunyikan tatapannya yang penuh cinta. Tapi sekarang, semuanya terbuka. Tapi Andi, kamu sudah pacaran 2 tahun, tanya Rina. Maya menunduk. Aku harus putus dengannya. Ini nggak adil buat dia. Keputusan itu datang cepat, tapi Rina tahu ada harga yang harus dibayar. Maya berasal dari keluarga yang mengharapkan pernikahan segera. Kakaknya sudah menikah, dan Maya sering ditekan untuk mencari suami. Sore itu, Maya menelepon Andi. Rina mendengar percakapan dari sebelah, suara Maya tegang. Andi, kita harus bicara. Aku nggak bisa lanjut. Andi marah, tentu saja. Apa karena orang lain? Siapa? Maya tak menjawab langsung, tapi akhirnya bilang, ini tentang aku sendiri. Setelah telepon ditutup, Maya menangis. Rina memeluknya, tapi dalam hati, ia bertanya-tanya apakah ini benar. Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Mereka memutuskan untuk menjaga rahasia dulu,
tapi di Jakarta, rahasia sulit bertahan lama. Teman-teman mereka mulai curiga. Saat makan malam bersama Gengsma, salah satu teman, Dita, bertanya, kok kalian berdua makin lengket ya? Kayak lagi pacaran. Mereka tertawa, tapi Rina merasa tegang. Konflik mulai muncul ketika ibu Rina menelepon. Rina, kapan kamu bawa calon suami pulang? Umurmu sudah 25. Rina mengelak, tapi ibunya ngotot. Jangan seperti sepupu kamu yang masih single. Nanti dibilang lesbi. Kata itu seperti pukulan. Rina menutup telepon dengan hati berat. Malam itu, ia cerita ke Maya. Kita harus hati-hati. Masyarakat kita nggak siap. Maya setuju, tapi ia mulai merasa bersalah. Aku merusak hidupmu, ya. Rina menggeleng, tapi dalam hati, ia tahu ini baru awal. Beberapa hari kemudian, Andi muncul di depan apartemen. Maya, aku tahu ada yang salah. Siapa orangnya? Maya panik, tapi Rina yang keluar. Andi, ini urusan pribadi. Andi memandang mereka bergantian, matanya penuh curiga. Jangan bilang. Kalian. Maya diam, dan Andi pergi dengan marah. Itu adalah pengkhianatan pertama. Rina mulai merasakan tekanan dari pekerjaan. Di sekolah, ada gosip tentang guru yang menyimpang. Kepala sekolah pernah beri peringatan umum. Kita harus jaga moral. Rina takut kehilangan pekerjaan. Maya juga demikian, bosnya konserati. Mereka mulai bertengkar kecil. Kenapa kita nggak kabur saja, kata Maya suatu hari. Rina marah. Kabur kemana? Ini Indonesia, Maya. Hukum, agama, semuanya melawan kita. Debat itu membuat mereka lelah. Tapi cinta mereka tumbuh dalam pelukan diam-diam, ciuman curi-curi. Namun setiap keputusan punya harga. Maya kehilangan teman-teman lama yang mulai menjauh setelah Andi cerita. Dia bilang kalian lesbian, kata salah satu teman. Maya menangis, tapi Rina bilang kita kuat bersama. Akhirnya keluarga Maya tahu. Kakaknya, yang tinggal di Bogor, datang ke Jakarta setelah mendengar gosip. Maya, apa benar? Kamu pacaran sama perempuan? Maya mengaku dan kakaknya marah besar. Ini dosa. Ibu akan hancur. Maya pulang ke Bogor, dipaksa. Rina sendirian di apartemen, merasa ditinggal. Telepon dari Maya, aku nggak bisa lawan keluarga. Rina hancur. Apakah ini akhir? Tapi Maya kembali seminggu kemudian, dengan mata bengkak. Aku pilih kamu. Itu keputusan berani, tapi harga, Maya diusir dari rumah. Ia pindah ke apartemen Rina, tapi tekanan semakin besar. Masyarakat sekitar mulai bisik-bisik. Mereka tinggal bersama, pasti ada apa-apa. Konflik internal Rina mencapai puncak. Ia mulai ragu apakah cinta ini egois. Apakah ia merusak hidup Maya? Malam-malam ia bermimpi buruk tentang keluarga yang menolaknya. Tapi Maya meyakinkan, kita lawan bersama. Mereka mulai mencari komunitas LGBT di Jakarta. Secara diam-diam, ada pertemuan di KAI tersembunyi, di mana mereka bertemu orang-orang seperti mereka. Itu memberi harap, tapi juga ketakutan. Banyak yang diintimidasi, cerita salah satu anggota. Rina dan Maya semakin dekat, tapi setiap langkah punya risiko. Hidup bersama membawa tantangan baru. Rina dan Maya mencoba membangun rutinitas, pagi sarapan bersama, malam nonton film sambil berpelukan. Tapi bayang-bayang masyarakat selalu ada. Suatu hari, di supermarket, mereka bertemu tetangga apartemen. Kalian saudara ya? Kok tinggal bareng, tanya si tetangga. Maya tersenyum paksa. Teman dekat. Tapi tatapan curiga itu membuat Rina gelisah.
Di tempat kerja, Rina mendengar gosip. Ada guru yang katanya lesbian. Ia takut dipanggil kepala sekolah. Maya juga demikian, rekan kerjanya mulai menjauh. Bos bilang, jaga image perusahaan, cerita Maya. Konflik keluarga semakin dalam. Ibu Rina datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Rina, aku dengar kamu tinggal sama teman perempuan. Apa benar? Rina bohong cuma sementara, Bu. Tapi ibunya curiga. Jangan bikin malu keluarga. Ayahmu sakit jantung, loh. Rina merasa bersalah. Malam itu, ia bertengkar dengan Maya. Ini terlalu berat. Keluargaku akan hancur karena kita. Maya menangis. Kamu mau putus? Rina diam, tapi akhirnya memeluknya. Gak, tapi kita harus kuat. Keputusan itu membuat mereka lebih dekat, tapi juga lebih rentan. Maya mulai mencari dukungan online. Ia bergabung dengan Forum Indonesia, di mana orang berbagi cerita. Banyak yang diusir keluarga, baca Maya. Itu membuatnya takut, tapi juga termotivasi. Suatu hari, ia ajak Rina ke pertemuan komunitas. Di sana mereka bertemu Lina, seorang aktis berusia 30 tahun. Kalian gak sendirian. Tapi hati-hati, ada yang antil di sini. Cerita Lina tentang demonstrasi dan intimidasi membuat Rina was-was. Apa kita siap? Tanya Rina. Maya menggenggam tangannya. Kita harus. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Dita, teman lama mereka, tahu rahasia dari Andi. Dita menelepon Maya. Maya, ini salah. Kamu harus berubah. Maya marah. Ini hidupku. Dita kemudian cerita ke ibu Maya. Ibu Maya datang ke apartemen, menangis. Maya, pulanglah. Ini pengaruh setan. Maya menolak. Bu, aku bahagia sama Rina. Ibu pergi dengan hati hancur, dan Maya merasa seperti pengkhianat. Aku menyakiti ibu, katanya ke Rina. Rina menghibur, tapi dalam hati, ia juga merasa bersalah. Tekanan sosial meningkat. Di media sosial, ada kampanye anti-LGBT dari kelompok konservatif. Indonesia negara beragama, tolak penyimpangan, baca headline. Rina dan Maya takut. Suatu malam, ada ketukan pintu. Ternyata Andi dengan wajah marah. Maya, kamu merusak hidupku. Sekarang aku tahu kamu lesbian. Ia berteriak, tetangga mendengar. Rina mendorong Andi keluar. Pergi. Tapi kerusakan sudah terjadi. Esoknya, pemilik apartemen menelepon. Ada keluhan dari tetangga. Kalian harus pindah. Mereka kehilangan tempat tinggal. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, lebih murah tapi lebih jauh dari pekerjaan. Ini membuat stres meningkat. Maya mulai depresi. Apa ini layak? Tanyanya. Rina juga ragu. Tapi mereka memutuskan bertahan. Rina mulai mencari pekerjaan baru, takut dipecat. Maya juga demikian. Di tengah itu, mereka menemukan momen bahagia, piknik di taman, berbisik cinta. Tapi setiap kebahagiaan punya bayangan. Konflik mendasar muncul ketika ayah Rina sakit. Ia harus pulang ke rumah orang tua di Depok. Rina, datanglah. Dan bawa calon, kata ibu. Rina pergi sendirian, Maya tinggal. Di rumah, ayah bicara lemah. Rina, aku ingin lihat kamu bahagia, menikah. Rina menangis dalam hati. Ya, iya. Pulang, ia cerita ke Maya. Aku bohong lagi. Maya marah. Kapan kita jujur? Debat besar terjadi. Kita nggak bisa selamanya sembunyi, kata Maya. Rina balas, tapi keluarga penting. Mereka tidur terpisah malam itu.
Pagi harinya mereka berdamai. Tapi keretakan ada. Maya mulai bertemu Lina lebih sering, mencari nasihat. Lina bilang kalian harus pilih sembunyi atau keluar. Maya ingin keluar, Rina takut. Ini menciptakan ketegangan. Suatu hari, Maya diundang ke acara LGD. Ayo ikut, ajaknya Rina. Rina menolak. Terlalu berisiko. Maya pergi sendirian dan pulang larut. Rina cemburu. Kamu sama Lina. Maya tertawa. Gak, tapi dia mengerti aku. Ini menjadi bibit perselisihan. Akhirnya, Maya memutuskan bicara ke keluarganya lagi. Ia pergi ke Bogor, bertemu ibu dan kakak. Bu, ini aku yang sebenarnya. Ibu menangis, kakak marah. Kamu bikin malu keluarga. Maya pulang dengan hati hancur, tapi merasa bebas. Aku sudah bilang, katanya ke Rina. Rina bangga tapi takut gilirannya. Tekanan dari masyarakat, ada berita tentang pasangan LGD yang diusir dari kampung. Apa kita selanjutnya, tanya Rina. Mereka mulai merencanakan masa depan. Mungkin pindah ke Bali, di mana lebih liberal. Tapi uang terbatas. Maya kehilangan proyek kerja karena gosip. Rina juga dapat peringatan di sekolah. Jaga perilaku. Mereka merasa terpojok. Di tengah itu, cinta mereka diuji. Maya sakit, Rina rawat. Aku nggak bisa tanpa kamu, kata Rina. Itu memperkuat ikatan. Kehidupan mereka semakin rumit ketika Rina dipanggil kepala sekolah. Rina, ada laporan tentang gaya hidupmu. Rina panik. Apa maksudnya? Kepala bilang kami dengar kamu tinggal dengan perempuan dan... Rumornya. Rina bohong. Kami cuma teman. Tapi ia diberi peringatan. Jaga nama sekolah. Pulang, ia cerita ke Maya. Aku bisa dipecat. Maya marah pada sistem. Ini diskriminasi. Mereka memutuskan mencari dukungan hukum, tapi di Indonesia, undang-undang anti-LGD masih ambigu. Konflik internal Maya muncul. Ia mulai mempertanyakan identitasnya. Aku strike dulu, sekarang ini. Apa aku bingung? Rina meyakinkan. Cinta nggak perlu label. Tapi Maya ragu, terutama setelah bertemu mantan pacar lama. Dia bilang aku berubah karena pengaruh. Ini membuat Rina insecure. Kamu mau balik ke pria? Maya menyangkal, tapi keraguan ada. Keluarga Rina tahu. Ibu menelepon. Rina, ayah dengar dari teman. Kamu lesbian. Rina diam jebu, ini rumit. Ibu marah. Pulang sekarang. Rina pergi ke Depok. Di sana, ayah dan ibu menunggu. Ini dosa besar. Kami didik kamu dengan baik. Rina menangis. Aku mencintai Maya. Ayah marah. Pilih kami atau dia. Rina hancur. Ia pulang ke Jakarta tanpa jawaban. Maya menunggu dengan cemas. Apa katanya? Rina cerita. Aku harus pilih. Maya sedih. Jangan karena aku. Mereka bertengkar lagi. Ini bukan salahmu, kata Rina. Tapi tekanan membuat mereka lelah. Maya mulai minum lebih sering untuk lupakan. Rina khawatir. Jangan begini. Maya balas, aku capek lawan dunia. Mereka ikut workshop komunitas LGD. Di sana cerita orang lain menginspirasi. Ada pasangan yang bertahan 10 tahun. Kalian bisa, kata mereka. Tapi ada juga cerita tragis, teman yang bunuh diri karena penolakan. Itu membuat Rina takut. Apa kita kuat? Maya jawab, ya kalau bersama. Pengkhianatan besar datang dari Dita.
Ia posting di media sosial, hati-hati sama teman yang menyimpang. Tanpa nama tapi jelas. Teman-teman mulai unfollow Maya dan Rina. Maya konfrontasi Dita. Kenapa kamu begini? Dita bilang, ini untuk kebaikanmu. Agamamu mana? Maya putus pertemanan. Tapi kerusakan ada, Maya kehilangan klien. Rina memutuskan bicara jujur ke keluarga. Ia kembali ke Depok. Yah, Bu, aku pilih Maya. Ma. Ayah marah, ibu menangis. Kamu bukan anak kami lagi. Rina pergi dengan hati remuk. Pulang, Maya peluk. Aku ada di sini. Tapi Rina merasa kehilangan akar. Masyarakat sekitar mulai bertindak. Ada demo kecil di depan apartemen lama mereka. Tolak LGBT. Untung mereka sudah pindah. Tapi berita menyebar. Di pekerjaan, Rina dipecat. Ma, tapi kami dapat keluhan. Ia syok. Maya juga demikian, bosnya bilang, ambil cuti dulu. Mereka kehilangan penghasilan. Mereka mulai hidup hemat, mencari pekerjaan relance. Maya desain dari rumah, Rina tutor online. Ini membuat mereka lebih dekat, tapi juga tegang. Uang habis, kata Rina. Maya optimis. Kita bangun lagi. Tapi dalam hati, Maya ragu. Konflik puncak, Maya bertemu Lina lagi. Lina ajak Maya ikut aktivisme. Kita butuh suara. Maya tertarik, Rina takut. Itu bahaya. Debat sengit. Kamu mau sembunyi selamanya, tanya Maya. Rina balas, aku sudah kehilangan segalanya. Maya pergi ke acara, Rina sendirian. Malam itu, Maya pulang dengan cerita. Aku merasa hidup. Rina cemburu. Sama Lina. Maya marah. Enggak. Ini tentang kita. Mereka berdamai, tapi retak semakin dalam. Akhirnya, Maya usul pindah ke luar negeri. Ke Singapura, mungkin. Tapi Isa sulit. Rina setuju, tapi ragu. Mereka mulai rencana, tapi keluarga Maya hubungi lagi. Ibu sakit karena kamu. Maya pergi ke Bogor. Di sana ibu lemah. Pulanglah, tinggalkan itu. Maya menolak. Bu, aku tetap anakmu. Ibu tolak. Maya pulang hancur. Rina hibur, tapi ia juga depresi. Mereka mulai terapi online dengan psikolog Trindli. Ini normal, konflik internal, kata psikolog. Itu membantu, tapi perjalanan panjang. Dengan dukungan terapi, Rina dan Maya mulai pulih. Mereka fokus pada diri sendiri, bukan masyarakat. Maya dapat proyek baru, Rina mulai bisnis tutor online. Uang mulai stabil. Tapi luka lama masih ada. Rina mimpi tentang ayah, Maya tentang ibu. Apa kita salah? Tanya Rina suatu hari. Maya jawab, cinta nggak salah. Konflik baru, Andi kembali. Ia kirim pesan ancam. Aku akan sebarkan foto kalian. Maya panik. Mereka lapor polisi, tapi polisi bilang, ini urusan pribadi. Mereka takut. Lina bantu, kita punya lawyer. Dengan bantuan komunitas, mereka hadapi Andi. Ia mundur, tapi trauma ada. Masyarakat semakin toleran di kalangan muda, tapi konservatif masih kuat. Ada berita tentang Ruantilgt. Ini ancam kita, kata Maya. Mereka ikut petisi online anonymously. Itu memberi rasa berkontribusi. Keluarga mulai melunak. Ibu Rina telepon. Rina, ayah kangen. Rina ragu. Bu, aku tetap sama Maya. Ibu diam, datanglah dulu. Rina pergi, Maya tunggu. Di rumah, ayah bicara. Aku nggak paham, tapi kamu anakku. Itu langkah kecil.
Rina pulang bahagia. Mereka mulai terima. Maya coba dengan keluarganya. Kakak bilang ibu mau ketemu. Maya pergi. Ibu peluk. Aku takut kehilanganmu. Maya menangis. Bu, aku bahagia. Ibu bilang pelan-pelan ya. Itu harapan. Tapi tidak semua mulus. Di komunitas ada perselisihan. Lina ajak Maya demo. Kita harus suarakan hak. Maya ingin, Rina takut. Kamu bisa ditangkap. Debat lagi. Maya pergi demo, Rina cemas di rumah. Demo aman, Maya pulang. Ini untuk masa depan kita. Rina paham, mulai dukung. Mereka mulai bangun jaringan. Bertemu pasangan lain, berbagi cerita. Itu menguatkan. Tapi ada pengorbanan, mereka kehilangan teman lama, pekerjaan stabil. Apa ini harga cinta? Tanya Maya. Rina jawab, ya, tapi layak. Konflik akhir, Rina dapat tawaran kerja di Bali. Ayo pindah. Maya setuju. Mereka packing, tinggalkan Jakarta. Di Bali, lebih bebas. Mereka tinggal di Ubud, dekat alam. Maya desain, Rina ajar. Keluarga kunjungi kadang. Ibu Maya datang pertama. Tempatnya bagus. Pelan-pelan terima. Tapi masa lalu menghantui. Andi kirim pesan lagi. Aku tahu kalian di Bali. Mereka abaikan, tapi takut. Komunitas bantu blokir. Mereka nikah simbolis di pantai dengan teman led. Itu momen indah. Aku pilih kamu selamanya, kata Rina. Maya balas, aku juga. Tapi realita kembali. Ada gosip di desa. Orang kota aneh. Mereka hadapi dengan kepala tegak. Maya mulai blog anonim tentang pengalaman. Untuk bantu orang lain. Rina dukung. Akhirnya mereka temukan keseimbangan. Cinta mereka kuat, meski luka ada. Kita menang, kata Maya. Rina angguk. Tapi pertanyaan tetap, apakah semua pengorbanan ini benar? Epanded, they ached more social pressures in Bali, with local customs, but owned allies. Amili reconciliations depended, with arguments antares, leading to partial acceptance. Internal doubts resurrected during uyet moments, but therapy helped. They built a small business together, symboling their union. No sarbu words aproimate. Di Bali, hidup mereka lebih tenang, tapi tantangan tak hilang. Maya terlibat lebih dalam aktivisme, ikut seminar Haklud. Rina awalnya ragu, tapi ikut. Ini untuk kita, kata Maya. Mereka bertemu banyak orang, termasuk yang trauma parah. Itu membuat mereka sadar betapa beruntung. Keluarga semakin dekat. Ayah Rina datang ke Bali. Aku coba pahami. Mereka bicara panjang tentang agama dan cinta. Islam ajar kasih sayang, kata ayah. Rina menangis. Ibu Maya juga datang bawa makanan. Aku mau cucu, tapi bahagiamu dulu. Itu kompromi. Tapi masyarakat luas masih sulit. Ada kampanye online anti-LGBT. Maya tulis artikel anonim. Kita butuh perubahan. Itu dapat respon positif, tapi juga hate. Mereka terima. Konflik terakhir, Rina hamil. No, since lesbian, perhaps adoption tal. They discuss uture, maybe surrogacy or adoption, but societal barriers hig. Apa kita bisa punya keluarga? Tanya Rina. Maya jawab, kita sudah keluarga. Mereka rayakan ulang tahun bersama dengan teman. Itu momen odd awakening. Dari sok malam itu ke sini, kata Rina. Maya angguk. Pengorbanan banyak, tapi aku nggak nyesel.
Cinta mereka matang, dengan pemahaman mendalam tentang harga. Mereka bantu orang lain jadi mentor di komunitas. Kisah ini berakhir dengan mereka di pantai, matahari terbenam. "Apa masa depan kita?" tanya Maya. Rina jawab, "Bersama apapun." Apakah mencintai seseorang meski melawan norma masyarakat selalu merupakan pilihan yang benar?